Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji, manfaat barokah, istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa minha ityanul bahaim. Iki masih membahas tentang kemaksiatan-kemaksiatan yang ada pada kelamin kita. Jadi kemaksiatan yang ada pada kelamin seseorang itu apa saja maksiate. Kemarin sudah dijelaskan diantaranya zina, liwat, sodomi. Terus lagi wa min halan iku tetap setengah sangking pira-pira maksiate farji ityanul bahaimi utawi nekani atau menyetubui pira-pira hewan. Walau milkau senajan iku milike wong. Termasuk maksiatnya seseorang adalah menyetubui binatang. Meskipun toh itu miliknya sendiri. Misalkan ada sapi atau ada kambing, punyanya sendiri meskipun atau punya orang lain, itu tetap tidak boleh bersetubuh dengan hewan atau binatang. Wal istimna'u lan amreh ngetokake mani. Biyadi ghairil halilati kelawan tangane sakliyane wadon kang halal. Jadi mengeluarkan mani atau sperma itu tidak diperbolehkan. Lah, kecuali dengan tangannya orang yang halal. Tangannya orang yang halal yang diperbolehkan siapa? Istri atau budak. Nah, ini dua orang yang boleh mengeluarkan sperma atau maninya laki-laki. Nah, selain itu nggak boleh meskipun toh dengan tangannya sendiri. Misalkan ada laki-laki mengeluarkan sperma dengan tangannya sendiri, itu tetap tidak diperbolehkan. Tapi kalau tangannya istri boleh. Nah, ini hukumnya seperti itu. Jadi mengeluarkan mani atau sperma dengan tangan istri itu tidak masalah, atau dengan tangannya budak. Ya, zaman dulu ada budak, zaman sekarang sudah tidak ada budak. Nah, jadi budak itu statusnya bukan pembantu ya. Pembantu bukan budak. Budak itu zaman dulu. Wal wat'u lan wati atau melakukan bersetubuh fil wahaidi ing dalam haid awin nifasi utawa nifas. Au ba'dang qita'ihima utawa ing dalam sakwuse padote haid lan nifas wa qoblal ghusli lan ing dalam sedurunge atus. Nah, ini termasuk maksiatnya adalah melakukan hubungan istri, suami istri, tapi masih dalam kondisi istrinya itu haid. Itu tidak diperbolehkan. Jadi haid, istri masih haid, terus laki-laki suaminya iki mau melakukan bersetubuh, itu tetap tidak diperbolehkan meskipun toh istrinya sendiri mau, nggak boleh. Nah, karena sangat bahaya secara medis, itu nanti sangat bahaya. Awin nifas utawa dalam kondisi nifas karo haid ku beda. Nek nifas iku darah yang keluar setelah melahirkan. Maksimal 60 hari, minimal itu kecerotan darah. Tapi kalau haid itu bukan keluarnya itu setelah melahirkan, bukan. Jadi biasa hari-hari biasa keluar haid. Nah, tapi kalau keluarnya setelah melahirkan namanya nifas. Nah, nanti haid dengan istihadah beda lagi, Jadi misalkan ada perempuan haid atau nifas terus melakukan hubungan suami istri, itu tetap tidak diperbolehkan. Karena dalam kitab ulama salah satunya Fathul Izar itu dosanya besar. Laki-laki yang melakukan hubungan suami istri dengan kondisi haid itu seperti halnya dosanya berzina dengan ibunya 70 kali. Jadi dosanya besar banget itu mau. Makanya jangan sampai kita iki melakukan
hubungan suami istri, kondisi istri itu sedang haid atau nifas, jangan ditahan dulu. Nah, jadi meskipun toh iki mau kondisinya iki mau istrinya sendiri, tetap tidak diperbolehkan. Kalau memang kondisi itu haid ataupun nifas, melakukan hubungan intim tidak boleh mau. Utawa keluarnya utawa darah sudah berhenti, cuman belum mandi. Jadi misalkan ada Fatimah haid, haid selama 7 hari. Hari ini sudah berhenti, sudah rampung, selesai dari haid atau nifasnya. Tapi belum mandi besar, itu tetap tidak diperbolehkan melakukan hubungan dengan suami, apalagi suami orang. Enggak boleh malah mau. Jadi harus mandi dulu, setelah suci dari haid atau nifas mandi. Sudah berhenti darah mandi, ketika sudah mandi baru melakukan hubungan suami istri. Au ba'dal ghusli, utawa yang dalam sause atus tapi bila niatin kelawan tanpa niat. Utawa ada perempuan selesai dari haid dan nifas terus mandi junub tapi tidak niat ketika mandi jinabat mau tidak melakukan niat. Jadi misalkan ada perempuan selesai dari haid 7 hari terus mandi, dia germandi tak, tidak ada niatan mandi jinabat, itu tetap tidak sah mandine. Nah, jadi ketika tidak sah mandine kok melakukan hubungan intim, itu tetap tidak diperbolehkan. Makanya syaratnya dalam konsep Imam Syafi'i, perkara wajib fardune mandi dalam Imam Syafi'i itu memang harus niat. Nah itu niat tidak harus Arab, Jawa silakan, Indonesia silakan. Saya berniat mandi jinabat, itu tetap sah mau. Jadi niat tidak harus Arab. Ketika mandinya jinabat, mandi dari setelah rampung dari haid nifas iki kok tanpa niat mandi, maka tidak sah, bermasalah nanti. Au ma fakti syartin, utawa ing dalem syaratane kesepen syarat min syurutihi sangking pira-pira syarate adus. Atau memang ada perempuan haid atau nifas, rampung darah sudah berhenti, dia melakukan mandi jinabat. Tapi ada satu syarat atau sebagian syarat sing tidak dipenuhi. Jadi nek ada sebagian syarat-syarat yang tidak dipenuhi, maka mandinya jinabat itu tidak sah. Makanya kita harus belajar dulu. Kita harus belajar tentang mandi jinabat itu yang wajib apa saja. Selain niat itu bagaimana? Terus syarat-syaratnya mandi itu apa saja? Nah ini juga penting, ketika mandi itu tidak sah, kok setelah mandi tidak sah, kok masih nekat melakukan hubungan intim, iku berdosa mau. Ane jaga diri kita dengan ilmu, supaya apa? Supaya ibadah kita iku dijadikan amal yang baik, diridhoi dan dirahmati Gusti Allah.